Jadi itu baru race pertama. Yang saya takut adalah downhillnya. Karena kalau downhill, semua otot paha itu kencang semua dan itu kerasa sakit semua. Makanya saya malah takut waktu downhill. Padahal di race lain yang saya cari itu downhillnya. Tapi di Tour ini, di KM awal ini, yang saya takutin itu adalah downhillnya. Saya Rahmat Septianto, atlet trail running Indonesia dari Siksorogo. Bulan September lalu saya ikut Tour 330 kilo dan alhamdulillah finish sesuai target 119 jam 52 menit. Tour itu adalah race trail legendary menurut saya yang jaraknya cukup menantang, yaitu 330 kilo dan elevasi gainnya juga 24.000 meter. Lokasinya ada di Italia dan rutenya mengelilingi Valle d'Aosta. Kenapa Tour 330? Karena pertama saya itu lebih suka upgrade ke jarak. Jadi kalau saya sudah finish 170 kilo di UTMB, saya ingin naik lagi. Saya pernah ada Trans Sumbawa juga 300 kilo atau ya banyak-banyak race-race di Indonesia, dan kali ini saya mau upgrade di Tour yang jaraknya 330 kilo. Dan kebetulan saya juga suka adventure dan juga rute-rute yang menantang dan belum pernah saya coba sebelumnya. Dan di sana ya menurut saya cocok untuk target saya selanjutnya. Tour itu letaknya di Courmayeur, Italia, dan itu kawasan ya pegunungan lah, mungkin hampir sama kayak di Tawangmangu. Cuman Courmayeur ini dia identik sama Mont Blanc. Nah, tahun 2021 saya pernah lewat situ. Itu kalau nggak salah KM 80-nya di kategorinya UTMB yang 170. Sampai situ KM 80, jadi sudah setengah jalan. Dan saya ya cuma lewat aja lah di situ. Dan kali ini saya datang beneran ke Courmayeur. Sampai di Courmayeur itu butuh waktu sekitar 2 harian. Dan itu ya lumayan capek. Cuman karena excited banget dengan Tour ini, semua capeknya hilang. Apalagi lihat kota Courmayeur yang meskipun kecil tapi dia rapi, bersih. View-nya bagus banget, terus cuacanya juga adem buat lari dan lain-lain. Bagus banget lah pokoknya Courmayeur itu. Di Courmayeur ini saya stay di satu hotel yang ya nggak jauh dari venue, dan di situ saya bareng Om Hensis. Jadi Indonesia Tour 2025 ini ada 3 orang, saya, Om Hensis, dan Mbak Sianti. Selama di Courmayeur saya sama Om Hensis excited banget sama kota Courmayeur, makanya kami jalan-jalan, kami cari gear yang belum ada, terus kita cek-cek venue-nya, gate-nya di mana, finish-nya di mana, sampai respect kita juga barengan. Dan respect di sana menurut saya simple, kita cuma nunjukin email dan ya ambil bib dan lanjut untuk penjelasan tracker, kemudian foto, udah beres gitu. Untuk gear-gear yang saya pakai sebenarnya standar aja, yang penting mandatory dari panitia itu ada semua, dan semua yang berat-berat atau yang kemungkinan akan masuk ke malam, headlamp dan lain-lain akan saya taruh di drawback dulu. Dan yang sesimpel mungkin saya akan bawa barang di dalam vest. Setelah dari respect, malamnya saya nyiapin drawback. Jadi saya memisahkan gear-gear apa yang harus saya pakai di vest, saya bawa dari start, dan juga barang-barang yang harus saya simpan di drawback. Dan setelah itu beres, saya istirahat malamnya, kemudian besok pagi sarapan dan menuju garis start, sekalian naruh drawback tadi ke panitia.
flag off 3.30 itu jam 10 waktu Kormeyer. Saya ada di wave pertama, mungkin dari total peserta ya 1100, berarti wave satunya sekitar 550 sampai 600-an. Itu perasaan saya campur aduk antara senang, cemas, takut, dan ya pasti mengeluarkan air mata karena saya bisa berdiri di garis start event yang menurut saya legend. Start Tour des Giants ini euforianya benar-benar luar biasa. Bahkan sampai 2-3 km itu mereka masih ciring. Orang-orang di sana masih ciring dengan loncengnya mereka itu, dengan teriakannya mereka. Itu yang bikin saya merinding, tapi juga semangat untuk lari. Enjoy banget di sana itu. Dari view-nya yang belum pernah saya lihat, apalagi startnya pagi jam 10, jadi masih terang dan itu dekat dengan Mont Blanc, jadi kelihatan banget view-nya yang benar-benar luar biasa. Dan di Tour ini brutal menurut saya karena rutenya hanya naik, kemudian turun, masuk kota sebentar untuk WS, kemudian naik lagi, turun lagi, begitu terus sampai KM 50. Dan di sana saya ada drawback. Saya ganti baju, saya makan, sholat, bersih-bersih. Pokoknya semua saya manfaatkan di drawback itu. Kemudian di KM 50 yang kedua, saya benar-benar enjoy di situ. Saya bisa menikmati rute yang lebih bagus lagi daripada 50 yang pertama. Di sana ada puncak yang menurut saya tinggi dan ya orang-orang benar-benar kuat-kuat. Mereka uphill-nya kuat, tapi downhill-nya kebanyakan yang lebih pelan daripada orang-orang Indonesia. Dan di sana juga banyak danau di tengah-tengah gunung, jadi di lembah ada danau. Target saya hari pertama saya harus dapat minimal 90 atau sampai 100 kilo. Dan akhirnya saya bisa 94 lah kurang lebih untuk hari pertama. Itu saya tahan untuk tidak tidur. Akhirnya sampai KM 100 di Donas, saya memutuskan untuk tidur. Di WS saya bisa tidur ya sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Tapi itu cukup menurut saya. Setelah itu saya ganti kaos kaki, jersey, pokoknya full set. Sampai vest pun saya ganti. Biar fresh buat lanjutin rute selanjutnya. Dan di atas KM 100 ini saya benar-benar yang harus manage power saya biar nggak sia-sia. Jadi biar nggak kecapean, biar gimana nutrisinya juga harus tetap terjaga. Itu yang harus saya kontrol terus. Karena di KM 100 ini kondisi badan saya udah capek, saya udah ngantuk, dan masih ada 200 kilometer lebih yang harus saya jalanin. Tantangannya setelah itu dinginnya tuh benar-benar yang nusuk, apalagi ditambah angin yang kenceng. Itu yang bikin saya harus pakai jaket, saya harus pakai gloves biar anget badannya, dan kita juga harus tetap gerak. Sampai di Rifugia Koda, kalau nggak salah KM 174, itu benar-benar view-nya luar biasa. Jadi rasa capek pun tetap hilang sekejap ya, meskipun habis itu datang lagi. Nah di sana bisa lihat Monte Rosa, bisa lihat Matterhorn, meskipun jauh tapi mereka kelihatan kecil dan bagus. Dan saya nggak akan lewatin gitu aja. Saya minta tolong sama panitia buat fotoin di sana. Ya sekali seumur hidup kan John, jadi ya harus dipaksakan untuk foto sebentar lah. Selesai dari situ, saya turun ke Rifugia Barma. Di sana danaunya juga luar biasa. Rutenya technical downhill, tapi saya nikmatin itu. Saya suka sama downhill. Dan akhirnya saya di Barma itu makan pasta, minum yang hangat-hangat. Dan ya cukup lama di WS itu, sekitar 20 menitan saya istirahat.
sambil benerin semua yang kurang nyaman di badan, kayak misalkan kaos kaki harus saya naikin lagi, terus vest yang harus dikencengin lagi atau sejenisnya. Masuk ke KM 200 ini benar-benar krusial buat saya, karena itu jarak sudah setengah lebih dan durasi lari saya sudah di atas 60 jam, 65 jam. Itu tantangan terberatnya dari mata, udah ngantuk banget. Makanya kalau sudah ngantuk banget, saya lihat rute yang enak, ada semak-semak atau apa, saya langsung tidur di situ. Nanti kalau ada orang lewat 15 menit kemudian, saya langsung bangun dan lebih segar lagi. Dan itu saya jalan lagi, jalan pelan-pelan. Dan saya sempetin untuk konten, karena dari konten itu saya dapat booster dari kalian semua. Dari posting-postingan saya yang sebelumnya, dari KM 50, KM 100, 150. Itu semua komentarnya, semua motivasi-motivasi kalian saya baca semua. Semangat kalian yang biar saya bisa finish, bisa melanjutkan rute, itu semua saya baca. Dan saya semangat lagi untuk lari, saya semangat lagi untuk lanjutin rutenya, saya semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai finish. Tapi yang paling berat itu di bibir, karena cuaca dingin, bibir itu udah mulai perih. Dan saya kasih lip balm tuh sudah nggak mempan kasarnya gitu. Jadi masih ada yang pecah-pecah dan itu susah untuk ngomong, susah untuk makan pun susah. Tapi semuanya harus berjalan, semua harus on target. Jadi tetap saya lanjutkan sampai saya bisa masuk ke KM 250 drawback. Masuk hari keempat, itu tantangannya, ngantuknya luar biasa. Itu udah berat banget. Jadi saya mau nggak mau harus istirahat dulu. Saya tidur 1 jam di WS itu. Saya bangun, ternyata masih ngantuk lagi. Ya udah, akhirnya saya tidur setengah jam lagi, dan itu lumayan segar buat saya. Akhirnya saya bersih-bersih seperti biasa, ganti semua gear biar segar dan melanjutkan rutenya lagi. Sebenarnya siang, cuman karena matanya berat, itu juga tetap ngantuknya datang lagi. Akhirnya saya buka HP sambil jalan, terus ada Furkon ini tiba-tiba chat. Nah, dia ngajakin video call karena kebetulan teman-teman Siksorogo lagi pada kumpul. Wah, pas banget batin saya kan. Oke. Akhirnya kita video call. Sebenarnya saya jalan, cuman karena mereka lagi telepon, ya saya pura-pura lari aja lah biar kelihatan kuat, biar kelihatan masih oke kondisinya gitu. Padahal mah udah ngantuk banget, udah pengen jalan aja nih, pengen duduk malah sebenarnya. Cuman saya lanjutin lagi dan mereka ngasih semangat buat saya biar tetap gerak terus, tetap melanjutin rute. Poin bagusnya di sana itu kalau kita di ketinggian itu sinyalnya masih bagus. Dan juga saya di situ telepon istri menjelaskan kondisi saya kayak gimana, cerita apa adanya. Ya sempat sedikit nangis, cuman karena saya pakai kacamata jadi ya agak kelihatan cool sedikit lah. Tapi semua aman dan motivasi saya tambah besar untuk melanjutkan rute. Dan akhirnya saya sampai di Olomon. Olomon itu live base terakhir KM 290-an kalau nggak salah. Keluar dari live base terakhir ini KM 290, saya seger banget sebenarnya. Apalagi mindset di sini udah tinggal 40 km terakhir dan EG-nya nggak begitu tinggi, 2500-an aja. Tapi badan yang udah nggak kuat, badan tuh udah capek banget, udah kayak pengen rebahan, pengen tiduran. Akhirnya saya lanjutin jalan terus sampai bisa oleng kanan kiri. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung tidur di rute, di semak-semak yang menurut saya tuh nyaman. Saya tidur di situ. 10 menit kemudian ada orang lewat, saya bangun, saya lanjutin terus. Saya buka-buka HP sampai saya lihat HP, saya balas-balas. Akhirnya saya lihat rute, itu ada pertigaan dan saya lupa itu saya datang dari arah mana gitu. Jadi saya sampai
harus bingung kanan atau kiri. Karena mungkin saking halunya, saking capeknya, sampai nggak tahu saya datang dari arah mana. Akhirnya saya ngelanjutin perjalanan sampai masuk ke KM 327, di mana di sana sudah mendekati Courmayeur. Jadi view Mont Blanc-nya itu udah kelihatan banget. Saya istirahat sambil ngeliatin Mont Blanc dan sekitarnya yang bener-bener bikin terkagum-kagum. View-nya bagus banget, cahayanya masih oranye, masih habis sunrise, kemudian nggak ada awan yang nutupin. Dan disitu saya mikir, saya bersyukur banget bisa sampai 327 ini. Dan tinggal turun ke bawah untuk sampai ke finish. Dan di 5 km terakhir ini, jam saya sudah 119 jaman lebih. Dan target saya harus bisa masuk sub 120 jam. Jadi saya harus bisa stabil downhill-nya agar bisa masuk ke garis finish itu sebelum 120 jam. Dan 1 km sebelum finish itu kurang ya sekitar 12 menitan. Dan itu saya sudah yakin saya bisa masuk sebelum 120 jam. Saya siapin semua kamera saya siapin bendera merah putih agar bisa berkibar di finish line Tour 2025 ini. Semua rasa haru, bangga, bercampur semuanya. Dan syukurnya di kota, semua orang-orang itu tetap cheering. Semua jalan yang saya lewatin, mereka menyemangati. Dan itu bikin saya tambah terharu lagi. Dan akhirnya saya menginjakan garis finish 119 jam 52 menit dan mengibarkan bendera merah putih di finish line. Setelah finish, rasa haru saya nggak bisa hilang, tapi saya tetap mengabadikan semua momen. Dari mulai tanda tangan di finisher tour, foto-foto, medali, dan lain-lain. Itu yang bikin saya bangga dengan diri saya sendiri, karena saya bisa membuat histori untuk saya, untuk Siksorogo, bahwa kami pernah lari di Tour 330 km. Dan ketika sampai di finish line, itu yang bikin saya kaget. Saya buka HP, saya lihat IG, itu mentionan udah banyak banget. Ternyata kalian semua ngikutin saya sampai finish. Detik itu juga di record, di mention ke saya. Itu yang benar-benar saya bikin terharu. Terharu banget. Sampai saya nggak jadi ngantuk. Ngantuk saya hilang karena saya mantengin semua mention kalian. Tapi maaf, saya nggak bisa repost karena memang banyak banget yang mention waktu finish itu. Intinya terima kasih buat semua supportnya, semua perhatian kalian, semua mentionan kalian, semua komentar kalian. Itu yang bikin saya bisa finish di Tour 330 ini. Dan sebenarnya di Tour kemarin itu saya sempat bikin kesalahan kecil, tapi dampaknya besar. Itu di KM-KM awal saya terlalu cepat, karena itu ada antrian panjang dan saya nggak tahu panjangnya seberapa. Akhirnya saya coba salip semua. Itu uphill, saya lari potong, kemudian salip lagi, potong lagi, salip lagi, potong lagi. Dan di situ ternyata rutenya panjang dan saya kram dari KM ya sekitar 11 sampai 12-an. Itu kram panjang sampai KM 60-an itu baru hilang. Jadi itu baru race pertama yang saya takut adalah downhill-nya. Karena kalau downhill semua otot paha itu kencang semua dan itu kerasa sakit semua. Makanya saya malah takut waktu downhill. Padahal di race lain yang saya cari itu downhill-nya. Tapi di Tour ini, di KM awal ini, yang saya takutin itu adalah downhill-nya. Dan waktu di KM 15, saya mikir, ini KM segini aja saya kram parah kayak gini,
masih kurang 300 kilo lebih, gimana jadinya gitu. Tapi semua harus tetap berjalan, saya tetap harus tenang, dan gimana caranya kram ini bisa hilang. Saya minum banyak, saya istirahat yang cukup, saya ada massage juga, fisioterapi di KM 50 di awal tadi. Dan alhamdulillah di KM 60-an lebih, semua kramnya rasanya udah hilang semua dan saya bisa downhill seperti biasa. Dan banyak banget pengalaman yang saya dapat di Tour ini. Dari mulai saya disalip sama bapak-bapak umur 50 ke atas, karena mereka uphillnya kuat banget. Uphill mereka bisa lebih cepat, tapi downhillnya mereka lambat. Jadi ketika uphill saya disalip, tapi ketika downhill beliau saya salip lagi. Dan begitu terus. Sampai akhirnya ketika downhill terakhir yang agak panjang, mereka bilang, kamu bagus downhillnya. Dan itu yang berkesan buat saya. Dan selain itu juga ada banyak, mungkin ada sekitar 3-4 orang yang kondisi fisiknya nggak normal seperti kita, agak bengkok di tulang punggungnya, tapi beliau masih bisa kuat berlari, kuat uphill, kuat downhill, dan finish di 330. Itu yang jadi pelajaran buat saya. Dalam kondisi apapun, kalau kita berusaha, kita bisa. Dan di manajemen tidur, ini adalah race 200 mil saya pertama. Dan banyak hal yang bisa saya ambil, terutama di waktu tidur. Saya harus menentukan kapan saya harus tidur, kapan saya harus lari. Kalau di total kemarin saya tidur cuma 4 jam. Dari 119 jam 52 menit, itu saya hanya tidur 4 jam. Dan menurut saya itu kurang banget. Dan itu akan mengurangi performa, sehingga waktu akan tambah panjang. Nah, buat kalian yang mungkin mau coba Tour 330 ini, kalau saran saya, persiapkan kualifikasinya dengan matang. Ya, 170 kilo kalian minimal 2 atau 3 kali dengan kondisi finish yang sehat, tanpa drama, tanpa cedera dan lain-lain. Karena 330 ini bukan sekedar angka, bukan sekedar jarak. Ada rasa sakit yang besar di sini, ada rasa lapar, ada rasa kantuk yang luar biasa yang harus ditahan, dan semua perjuangan itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Maka dari itu persiapan harus benar-benar matang. Terima kasih untuk sponsor Tour 330 ini, Siksorogo, Kebun Hanoman, Hoka Indonesia, Coros Indonesia, Summit. Terima kasih juga untuk orang tua, istri, anak-anak, dan semua keluarga besar saya. Dan juga terima kasih untuk kalian semua yang selalu mengikuti perjalanan saya di Tour, selalu memberikan support, selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi, sehingga saya bisa menyelesaikan Tour 330 ini. Terima kasih. Siksorogo, capek itu apa?